Oke. Ya, baik rekan-rekan sekalian, maaf ada delay ini tadi bermasalah dengan Zoom dan streaming YouTube ya. Jadi hari ini kita akan bahas policy based routing dengan indirect BGP. Aduh, apa pula itu ya. Jadi sebenarnya di sini ada dua topik ya, satu policy based routing, yang satu lagi BGP. Nah, kita combine dia. Nah, BGP-nya ini juga bukan BGP biasa, tapi BGP yang indirect. Jadi kita peeringnya nggak langsung saling ketemu secara fisik gitu ya. Nah, seperti apa nanti ya kita bahas lah ya. Oke, agendanya. Waduh, ini belum tak update ya. Jadi agendanya kita bahas intro, kemudian nanti ada policy based routing dan indirect BGP. Ya, bagi yang baru masuk ya baru kenal, baru join ya. GLC itu adalah Garda Lintas Cakrawala, kita base-nya di Bandung, area kita training dan IT consulting. Kita ngerjain Mikrotik, Ubiquiti, Linux ya. Ya sekitar itulah ya. Kemudian kita punya GLC Radius Manager, ini kita custom software custom untuk Radius ya. Jadi untuk billing. Next time saya ganti deh namanya nih. Ya. Jadi tiap kali ngomong, kelihatannya nggak pas nih. Ini harus diganti nih ya. GLC billing ya, billing Radius, billing manager. Oke, terus kita jalankan ini siapa ini suara? Bakal rilis nih, tapi dibaca enggak sih guys? Sebentar ya, itu mikrofonnya saya tutup dulu. Ya, kita lakukan regular event yang di Koika ya. Oh, ini ada. Ini ada alumni Koika ya, Iwan Rizgianto. Oke, ya, ketemu lagi mungkin. Koikanya udah lama ya, beberapa tahun yang lalu. Oke, saya namanya Ahmad, saya di Bandung. Saya pengguna Linux, pengguna Mikrotik, pengguna Cisco, pengguna Ubiquiti, pengguna PHP, pengguna database MySQL, pengguna Postgres, pengguna Python, pengguna macam-macam lah ya, scripting, Ansible, AWS juga ya. Apalagi tuh cloud apa sih? Alibaba ya, AliCloud, Google juga, Azure juga gitu. Kok bisa pakai banyak sih? Ya tergantung yang bayar, yang bayar senangnya pakai AliCloud ya udah pakai AliCloud. Ya kan. Ya saya ngerjain konsultan ya, karena konsultan ya kepaksa kayak lada palu gada gitu ya. Dan teman-teman kalau punya LinkedIn ya, ini LinkedIn saya di sini ya, silakan connect ya. Saya senang connect di LinkedIn ya daripada di Facebook ya. Kalau Facebook itu filternya orangnya nggak jelas gitu, ini siapa gitu ya. Ada yang jualan, ada yang apa gitu ya. Mending di LinkedIn aja lah. Experience ya banyakkan sih kita tentang ISP ya. Ada yang dari Malaysia, dari Kongo, kebanyakan kita ngerjain apa ya, network support, kemudian billing integration, manjat tower, pasang antena, setting router, buat MPLS, setting BGP juga gitu ya. Kemudian nanti ada di DDoS gitu, terus kita harus segera pemadam kebakaran supaya servernya nggak down. Ya lokasinya macam-macam ya, ada di Afrika pernah, kita di Malaysia, di Libya, tapi itu yang jelas remote ya gitu. Terus di UK juga pernah sama ya, wireless di Kalimantan, dan sebelumnya ya kemana-mana gitu. Terlalu panjang untuk ditaruh di sini ya. Terus tentang webinar itu kita lakukan sejak 2010, kemudian kita mengundang teman-teman nih ya untuk jadi inilah sharing di sini ya. Nggak harus jadi expert gitu ya. Nggak ada sebenarnya expert itu kan, cuman dia kebetulan lebih lama aja gitu ya. Karena lebih lama berkecimpung di satu bidang, dia tahulah batu-batunya gitu ya, gatal-gatalnya gitu. Ya salapnya dan seterusnya. Nah, gitu aja ya. Silakan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau sharing silakan loh ya, webinar. Contohnya seperti Mas En ini ya. Sebelumnya ada Mas Taufik, Mas Supono, kemudian ada yang dari luar itu, Tawan dari Thailand ya gitu. Topiknya bagus-bagus juga sih ya.
Nah, terus untuk teman-teman sekalian ya silakan perkenalkan diri. Ini ada 27 orang ya. Wow, keren banget ya. Terima kasih udah datang. Silakan perkenalkan dari mana ya, karena kelihatan ini ada nama-nama yang baru ya. Nggak biasa ya. Ada yang biasa itu namanya perasaan ini ikut lagi gitu. Ini ada yang baru, silakan ya diperkenalkan diri, dari mana, namanya siapa, dari mana gitu aja lah. Mau apa perkenalkan experience-nya juga boleh. Gitu. Oke, prerequisite, jadi Anda perlu tahu komputer network dan mikrotik router OS ya. Nah, kita review. Jadi di sini kita review ya. Jadi review itu adalah ya review gitu. Review lagi pengetahuan yang kita punya ya kan, ada router, ada routing. Router itu barangnya, routing itu prosesnya, ya kan? Proses apaan? Ya proses untuk setting path dari source ke destination kan gitu. Terus biasanya kalau kita bikin jaringan kan seperti ini ya, kita bikin topologi fisiknya kan, physical topology gitu kan. Di mana dari sini colok kabel ke sini kan gitu ya, di warnet, di ISP segala macam kan gitu. Nah, nanti dari physical topology ini kita bikin apa logicalnya. Di logicalnya itu kita fokus ke layer 3 ya kan. Jadi sudah nggak kelihatan switch-nya di mana, access point-nya di mana. Kita cuma lihat, oh network ini connect ke network itu. Nah, antar network itu pasti ada yang namanya router ya kan. Router itu yang R3 di sini ya, yang tulisan R gitu ya. Gitu. Nah, nanti di setiap router tuh ada yang namanya routing table kayak begini, ya kan? Mau kemana, lewat mana, mau kemana, lewat mana, kan gitu. Jadi ini router 1, dia bisa connect kan, ini pakai warna lain aja deh ya. Nah, dia bisa connect ke sini, sini, dan sini. Jadi di sini kan ada 4 network ya. Ya. Jadi kalau saya mau ke sini, maka di sini ada gateway-nya kan. Sini. Jadi gateway-nya di mana itu kah? Nah, di sini gitu ya. Jadi saya mau ke sini, lewatnya sini gitu. Kalau saya mau ke sini, ini yang mana? Oh, itu yang ini nih. Nah, ini dia. Ya, saya lewatnya di sini, berarti dia connect ke bawah situ. Ke sini ya. Oke, seperti itu ya, routing. Jadi mau kemana, lewat mana. Intinya setiap router berarti ada tabel routingnya dong, iya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini contoh routing table, kita cek ya seperti firewall. Ya, jadi untuk memahami cara kerja routing table itu setiap paket yang masuk kita harus ubah dia ke binary, kemudian nanti dicek, cek. Kalau misalkan nggak pas, dia lempar ke default gateway. Jadi default gateway itu adalah prioritas yang prioritas paling bawah gitu ya. Jadi yang meskipun namanya default gitu, oh itu bukan berarti itu prioritas paling awal, enggak, justru dia paling bawah ya kan. Terus distance ya seperti tadi ya, ini ada routing table ya. Nah, distance itu berpengaruh kalau misalkan tujuannya sama gitu kan. Jadi tujuannya city nomor 2 gitu kan, yang satu jaraknya 120, 190, pilih yang mana ya? Pilih yang kecil dong ya kan. Berarti kita belok kiri di sini. Jadi nanti tujuannya itu, ini kan tujuannya ini ada tabel di sini, terus kemudian ini gateway-nya yang ini ya kan. Terus ini distance-nya yang ini gitu tabel. Nah, nanti ini diturunin lagi. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, yang ini ini kan gateway ya. Nah, ini masuk ke gateway sini. Nah, terus yang ini distance masuknya ke sini gitu. Sampai sini bisa yang ngikutin ya. Oke, terus administrative distance itu tergantung dari routing protokolnya ya. OSPF 110, RIP itu 120, kemudian BGP internal itu 200, BGP eksternal 20 gitu ya. Nah, terus tadi seperti saya bilang tadi ada routing ya, kita bisa bikin routing statik, ada routing dinamik. Yang dinamik berarti kita pakai routing protokol ya. Nah, ini kita harus tahu bahwa yang namanya routing itu hanya satu arah saja, ya pergi atau pulang saja ya. Dan yang kita bisa kontrol adalah kita hanya kontrol outgoing traffic. Kita nggak bisa kontrol incoming traffic. Kenapa ya? Karena incoming traffic itu adalah outgoing trafficnya dari router lain ya kan gitu.
Kita bisa berharap, tetapi nggak bisa garansi ya. Jadi jalur pergi dan jalur pulang itu nggak harus sama. Oke, nah di sini kita bahas bahwa tadi kita udah tahu bahwa ada IGP dan EGP ya. Jadi setiap kali kita mau connect itu ada yang namanya autonomous system ya. Jadi tiap kali kita mau connect kan kita perlu IP address ya. IP address itu kita dapat dari IANA ya. IANA itu nanti dia kirim ke ini RIR ini ya. Gitu, Regional Internet Registry. Nah, kemudian dari situ dia kasih oke, inilah IP address Anda ya. Misalkan 130.12.13.0/24. Nah, itulah yang kita pakai. Nah, supaya IP address itu diketahui oleh orang lain, ya kita harus melakukan peering. Jadi orang lain tahu IP address kita, dan kita juga harus tahu IP address orang lain. Dan organisasi kita juga perlu ditandai ya dengan adanya AS number ini. Oke, jadi ini ada AS, 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 AS gitu. Ya, ini kita review tentang BGP ya. Nah, terus seperti saya bilang tadi, IANA itu adalah lembaga internasionalnya, ini IANA. Kemudian IANA itu ngurusin IP address, ngurusin DNS, ngurusin yang lain-lain ya, port dan segala macam. Nah, karena besar dia delegasi ke RIR, ini Regional Internet Registry. Kalau di Asia Pasifik kita ada IPNIC, Afrika AFRINIC, Eropa Middle East RIPE, kemudian North America ARIN, ini namanya Amerika Selatan namanya LACNIC ya gitu. Jadi ada 5. Nah, nanti Anda si EPNIC itu Anda juga bisa daftar langsung ke dia atau kita daftar langsung ke yang punyanya country di sini. Ya, country khusus buat Indonesia ya. Bisa dua-duanya nggak? Bisa nembak langsung ke EPNIC bisa gitu ya. Tapi harus bayar langsung ke Brisbane sana ya. Ketik terus ya tarifnya lebih mahal dikit gitu ya kayaknya gitu kan pakai dolar Australia gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya tuh kalau kita pakai IP address Pak, nggak boleh sembarangan ya. Apalagi IP address yang publik gitu. Itu harus daftar dulu bos gitu kan. Nggak bisa kita pakai ini kelihatannya enak nih 1234./24 nggak bisa bos ya. Itu IP address sudah ada pakai itu ya. Jadi sekali lagi sama seperti frekuensi lah ya. Kalau frekuensi nggak dibatasi ya nggak diatur, itu chaos itu ya. Saya dulu di Afrika 800 meter men wireless nggak dapet gitu. 1 Mbps saya sering putus gelo ya kan. Ya itu karena di atas itu di atas gedungnya tuh udah gila-gilaan tuh frekuensinya. Kita pikir di Afrika negara ini ya kurang bagus gitu ya dibandingin kita gitu. Tapi di sana di atas gedung tuh yang main wireless tuh gila-gilaan gitu ya. Habis kita 800 meter aku bisa lihat sendiri kok di sebelah sana bisa lihat antenanya nggak bisa tembus ini 1 Mbps gitu. Kan edun ya kan. Udah kita pakai frekuensi yang lain. Yang lain juga sama mikirnya. Hancur. Ya gitu ya. Jadi sama juga IP address itu perlu diatur ya. Dan sifatnya itu adalah sewa ya. Jadi hak guna bukan hak milik ya. Sepanjang Anda sewa ya bayar tiap tahun ya Anda bisa pakai itu barangnya kan gitu. Kalau gitu Telkom terus ISP itu juga punya IP address. Iya, justru itu modalnya dia. Kalau dia nggak punya IP address mana bisa dia di ISP ya kan? Nanti kalau mau konsultasi ISP ya nanti ada sisi lain ya. Oke, jadi nanti di sini ada ini kan hancur lagi nih. Ya, jadi kita bicara routing ya. Seperti tadi ada routing interior, ada routing eksterior ya kan. Interior itu artinya di dalam AS number kita sendiri kan network kita gede ya kan. Interior itu artinya yang di sebelah sini nih interior ya kan. Nah, namanya interior yang sini. Kalau eksterior tuh yang ini nih ya kan antar AS gitu. Oke. Nah, interior contohnya apa ya kayak BGP OSPF itu interior, RIP gitu ya. IGRP punya Cisco itu ya. Cuma kalau mikrotik dia cuma support interiornya itu cuma support RIP dan OSPF belum support ya. Dia nggak mau
belum mau kali ya. Argumen dia ada juga tuh yang tanya di forumnya, kenapa sih si vendor lain misalnya Cisco dia support ISIS. ISIS bacanya bukan ISIS ya. Nanti gua dikarungin lagi. ISIS namanya gitu ya. ISIS itu protokol. Jadi ISIS itu untuk interior bisa, untuk eksterior juga bisa gitu kan. Tapi banyak kan buat interior ya. Nah, untuk eksteriornya pakainya BGP itu. Nah, jadi nanti misalkan saya compare nih antara BGP dan IGP, BGP ya, IGP contohnya misalnya OSPF gitu ya. Kalau BGP itu dia di layer 5 ya. Jadi kita harus bikin peer dulu dan itu pakai TCP ya. Itu makanya lebih bagus ya. Dia tidak terpengaruh oleh layer 2 ya kan. Nah, kalau OSPF di situ dia tuh pakainya multicast ini kan, nih multicast. Nah, itu kadang kalau misalkan jaringannya itu nggak bagus ya, multicast-nya bermasalah lah atau ada looping lah gitu. Oh, habis tuh barang gitu kan. Nah, itu kita compare ya. Nah, terus juga ada inter-AS, intra-AS seperti saya bilang tadi. OSPF buat internal, BGP buat eksternal. Jadi ya BGP itu dipakai routing protokolnya di sini nih. Ya, antar AS ini yang warna hijau itu ya. Nah, yang warna biru itu OSPF. Oke, jadi yang putih-putih itu apa ya? Putih-putih itu routernya gitu kan. Terus seperti tadi ya, tapi BGP bisa dipakai buat internal, bisa gitu ya. Jadi internal juga pakai BGP bisa. Oh iya bisa. Jadi ini BGP semua nih ya. Nih. Nah, namanya iBGP ya. Ini saya pakainya bahasa Inggris loh ya. Jadi saya bilang iBGP itu artinya ya A itu maksudnya internal BGP. Terus yang ini eBGP lah, lihat ya. Jadi kadang kalau kita training tuh orang Indonesia ini kamu eBGP itu apa ya? eBGP itu apa? Internal apa eksternal? Misalnya karena ini kan disebut eBGP ya. Nah, ini juga disebut I ya kan? Bahasa Indonesianya kalau orang ngomong bahasa Indonesianya eBGP itu eBGP itu apa gitu ya? Maksud kamu internal atau apa ya? Jadi tolong ya. Saya di sini bicara bahasa apa kalau misalkan istilah bahasa Inggris saya pakai bahasa Inggris. iBGP dan eBGP. Ya, karena ini istilah bahasa Inggris. Oke, begitu ya. Jadi itu BGP juga bisa dipakai internal. Nah, tentu saja nanti ada kayak macam route reflector dan segala macam, ya itu urusan nantilah. Tapi apakah BGP bisa dipakai internal? Bisa juga, ya. Nah, dari routing perspektif, ya, nah ini kita bisa lihat ini ada perbedaan jauh banget ya. Jadi kalau BGP ya, kita pakai BGP, ya, misalkan dari router 1 ke router 2 ya. Yang dia cari itu adalah routing dengan AS path terpendek. Ya, jadi misalkan ini ada 3 ini jadiin satu AS path, ya kan? Jadi ini ada AS, ini ada AS yang merah itu AS ya. Nah, dia nanti pilihnya yang kiri ini di sini. Ini perbedaan utama ya, gitu. Nah, sedangkan kalau OSPF itu kan dia basisnya COS. Jadi setiap ini kan COS. Jadi nanti dia pilih COS-nya yang pendek. Jadi meskipun kalau secara COS ya, nah ini kan kita pilih yang kanan ya kan. Karena dia cuma berapa hop 10, ini kan OSPF 10 kan ya. 10 berarti 30 dibandingkan dengan 1 2 3 4 yang ini 40 ya kan. Ya pilih yang kiri lah gitu kan. Nah, sedangkan kalau BGP enggak, Bos, ya. Yang AS-nya paling pendek yang mana? Ya sebelah kiri. Tapi di situ kan ada 3 router, ya bodo amat, ya kan? Karena tapi itu dia satu AS number sendiri, gitu kan? Oke. Jadi ini perbedaan mendasar ya antara BGP dan OSPF. Jadi kita harus aware bahwa BGP itu ada AS number-nya dan routing di BGP itu berdasarkan berapa AS number yang dilewati oleh path. Oke, kemudian untuk building routing table tadi ya, si BGP itu dia hanya seperti seperti RIP, dia hanya ngobrol dengan temannya sebelah gitu ya. Jadi si BGP ini, saya pakai warna hijau aja ya, dia cuma ngomong di sini dan di sini saja. Oke, ini sama sini. Terus di sebelah sananya gimana? Ya aku nggak tahu, pokoknya aku ngomong sama ini aja gitu. Terus nanti yang di sini ya kamu ngomong lagi sama di sini gitu. Nanti kayak seperti routing by rumor gitu ya, kita gosip gitu. Kan gosip ngelewat-lewatin gitu ya, sama. Nah, bedanya dengan OSPF, kalau misalkan ada ini satu putus gitu ya, oh itu langsung dikirim ke semuanya. Gitu. Pernah lihat kan ya?
Kalau OSPF itu misalkan kita salah setting OSPF di mana situ kita masukin PPPoE, wah itu habis tuh. Jadi PPPoE itu kan kadang nyala, kadang enggak gitu kan, dan itu /32 ya kan. Jadi begitu PPOE-nya masuk, oh kita langsung broadcast, gitu ya. PPOE-nya hilang, kita broadcast lagi, woi routing ke sini jangan diituin gitu. Nah makanya tekniknya pakai agregat gitu. Alamak itu bahasa apa ya nantilah gitu ngomong, ini cuma review aja kan. Nah terus berarti nanti kalau multiple routing bisa dong dipakai, bisa. Berarti satu router running BGP dan OSPF bisa nggak? Bisa gitu. Oh, berarti gimana tuh? Nah, itu makanya kita bisa pakai teknik yang namanya recursive routing ya. Aduh, ini slide-nya jadi begini nih, sorry. Nanti kita perbaikin lah barang ini ya. Jadi nanti recursive routing ada scope dan target scope gitu ya. Nah, kemudian tentang load balancing. Nah, ini dia ya. Nah, kalau load balancing di BGP nggak support ya. Dia hanya manggil satu aja ya. Dia hanya misalkan dari root ini ada R2, R1 ya nggak? R2, R1 ya toh. Dia cuman ya kan kita bisa sini, bisa lewat sini ya kan? Dan sama gitu kan. Nah, coba lihat ya, ini AS number-nya beda nih. Ya, lihat nih. Ini ada router 2 dari router 1 ke router 2 itu melewati satu AS number yang sama ya kan? Ya kan? Nah, tapi dia cuma pilih satu aja. Gitu. Either yang kiri atau yang kanan. Nggak bisa dia pilih satu, kadang dia lewat sini, kadang lewat sana, nggak bisa gitu si BGP itu. Wah, itu kekurangannya dong ya, sekaligus kelebihannya. Nah, sedangkan OSPF itu dia bisa apply namanya ECMP gitu ya. Jadi nanti dari router 1 ke router 2 modelnya seperti ini. Nanti dia bisa apply ECMP gitu di sana. Satu lewat sini, satu lewat situ gitu. Ya. Tahu kan ECMP yang gateway-nya ada 2 gitu kan di routing table ya, IP, route, print. Nah, nanti gateway-nya ada 2 gitu kan kalau kita pakai OSPF. Nah, itu artinya dia support ECMP ya, equal cost multipath. Nah, ini multi-porting protokol ya tadi seperti saya bilang pakai scope dan target scope. Oke, selanjutnya nanti akan handover. Saya lupa belum bahas yang PBR-nya. Kita routingnya mirip-mirip lah ya. Ya, jadi yang namanya policy based routing ya itu adalah teknik untuk merouting. Tadi kan routing kita tahu ya intinya routing itu kan ya tabel routing ya kan, mau kemana lewat mana ya nggak. Nah, ini kan routing itu seperti ini ya, mau kemana lewat mana, ya kan? Intinya routing itu begitu, ini routing ke sini. Nah, berarti nanti setiap paket yang masuk ke sebuah router nanti akan dicek dulu, ini mau kemana, nanti dilempar lewat mana, kan gitu. Ya, seperti itulah ya routing ya kan. Nah, policy based routing itu gimana? Nah, policy based routing itu artinya kita routing custom routing, berarti nggak ngikutin tabel routing ini gitu. Jadi ada spesifik khusus kita buat gitu ya. Jadi khusus untuk ke 888 saya lewatin ke sini gitu. Nah, itu kan nggak bisa ya. Nah, itu kita routing khusus gitu ya. Policy based routing itu seperti itu. Jadi emang kalau routing tanpa policy based routing bisa nggak? Ya bisa. Jadi pakai routing standar bawaan routing table. Ya, dengan adanya policy based routing ya kita bisa melakukan routing dengan ini custom ya kan. Jadi nggak perlu ya tetap saja kita menggunakan main routing table, tetapi kita bisa custom bahwa nanti kalau mau ke routing yang ini meskipun di main routing. Jadi misalkan nah ini dia routing kembali lagi ya. Berarti routing policy based routing ya itu akan efektif kalau kita punya lebih dari satu gateway ya nggak? Kalau nah ini router kita ya kan. Terus di sini ISP1, ISP2, ISP1, ISP2 ya kan. Nah, gini. Ya toh. Kalau kita punya cuman ISP-nya cuman satu, ini router kita gitu ya. Ya apa policy based routing? Ya mau lewat mana ya nggak? Ya ke sini doang ya kan. Nggak bisa policy based routing. Emang router upstream kamu cuma berapa? Satu. Ya ya jangan diketawain biar senang gitu ya.
Ya, jadi maksudnya nggak ngaruh gitu ya, policy based routing, tapi kok routing di upstreamnya itu cuma satu, ya berarti kamu nggak bisa kemana-mana ya kan, gitu. Nah beda kalau misalnya ISP-nya 2, ini ISP 1, ini ISP 2 ya kan. Nah ini kita bisa steering nih, yang satu lewat sini, satu lewat situ, nah gitu. Nah nanti si Mas En yang jelasin tuh, ya, gimana kok bisa tuh kayak gitu ya. Oke, begitu ya. Nah, jadi policy based routing seperti tadi, kita bisa men-steering traffic ya berdasarkan custom ya yang kita mau. Nah, nanti tekniknya bisa pakai Mangle ya. Kita pakai apa? Mark routing dan atau kita bisa pakai policy routing yang ada di routing table-nya. Gitu. Oke, begitu dari saya ya. Jadi ya sekedar refreshing ya pengetahuan yang kita udah pelajari selama ini. Oke, untuk praktis langsung nanti di Mas En. Jika Anda tertarik bisa datang ke training kita, kontak @glcnetworks.com itu emailnya ya. Terus ya ini akhir dari slide ya, saya copas saja ini ke chat ya. Nah, nanti bagi teman-teman ini sekaligus saya bikin template-nya ya. Bagi teman-teman yang mau bagi yang baru ya silakan bisa usul ya di feedback di sini terkait dengan topik apa yang mau dibahas ya. Kemudian untuk event nanti ada di website kita ya. Nah, nanti biasanya diupdate oleh admin gitu ya. Terus ya info lagi ya biasanya ada di Facebook, slide nanti akan di-update di slide share ya. Tadi kan ada yang nanya itu. Slide share. Nah, kemudian Discord ya ada juga di sini ya bahasa Indonesia. Recording nanti akan diupload ke YouTube gitu. Oke ya. Selanjutnya lanjut ke Mas En. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ahmad tadi reviewnya ya mengenai BGP dan policy based route. Kemudian saya ambil alih dulu share screen-nya nih. Share screen udah diberikan kan? Oke. Bisa kelihatan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Enva Levi. Malam ini kita bahas policy based routing with indirect BGP ya. Jadi maksudnya BGP terkoneksi tidak secara langsung. Oke, agendanya satu kita kenalan dulu yang pertama. Yang kedua ada prerequisite, itu prasyarat untuk mengikuti webinar. Yang ketiga nanti ada beberapa tutorial tips and trick bagaimana kita memanfaatkan BGP yang tidak langsung ini. Selanjutnya nama saya Enva Levi, saya tinggal sekarang di Duri di Riau, tapi saya asli Banjarmasin ya. Kemudian profesi saya sebagai penulis e-book dan NOC di salah satu ISP di Sumatera Barat. Yang ketiga juga saya berprofesi sebagai freelancer. Jadi kalau teman-teman pengen konsultasi atau tanya-tanya mengenai jaringan, bisa kontak saya melalui email atau Telegram WA. Selanjutnya ada syaratnya. Syaratnya yang pertama yang jelas teman-teman minimal pernah ya mengkonfigurasi Mangle di router OS. Ini sangat membantu sekali nih. Tapi kalau teman-teman belum pernah nyeting Mangle, kayaknya agak sedikit sulit sih. Tapi nggak apa-apa. Semoga bisa dipahami sedikit demi sedikit. Yang kedua, mengerti cara kerja BGP ya. Oh, ini yang paling terberatnya nih materinya nih. BGP apalagi itu BGP ya. Yang ketiga itu yang pasti ya jelas ya, mengerti dasar IP. Kalau mau main BGP kalau nggak ngerti IP ya pasti bingung ya. Apalagi teman-teman kalau sebelumnya pernah mengikuti MT Cine, nah ini sangat membantu sekali nih. Ini salah satu certified tertinggi di Mikrotik. Jadi nanti kalau teman-teman pengen training, nah bisa tadi kata Mas Ahmad tadi kan di GLC Network ya. Oke, lanjut saja. Nanti di sini saya akan menjelaskan beberapa skenario ya, yang dari dasar dulu. Sebelum saya masuk BGP, saya mau menjelaskan skenario policy route rule yang paling sederhana dulu. Lihat ya di sini. Saya mempunyai dua ISP di sini. Yang pertama Telkom, yang kedua Bisnet. Nah, di sebelah bawah ini
saya menginginkan semua host yang berasal dari network Suneo, ketika dia ingin mengakses internet, dia akan nanti diarahkan ke gateway-nya si Telkom. Nah, kemudian host GLC juga begitu. Ketika dia ingin mengakses internet, dia akan diarahkan ke Bisnet. Caranya gimana? Caranya sederhananya masuk di IP route, kemudian kita tambahkan networknya si Suneo berapa, 10.0.0.0/24, kemudian kita beri tabel routing bernama ISP Telkom. Nah, ini tandanya ya, jadi tabelnya namanya ISP Telkom gitu. Begitu juga dengan host GLC. Nah, host GLC ini networknya 10.10.10.0/24, kita beri tabel yang namanya ISP Bisnet. Nah, nanti di bagian routing table kita tandai yang menuju 0.0.0/0 dengan routing table ISP Telkom, maka dia diarahkan ke gateway-nya Telkom juga. Jadi 192.168.1.1. Seperti gambar ini ya, sebelah kiri. Yang Bisnet begitu juga sama. Kita tandai routing mark dari yang berasal dari ISP Bisnet, kemudian kita arahkan juga gateway-nya, exit interface-nya ke arah 172.16.1.1. Nah, ini adalah skenario pertama. Jadi skenario yang paling sederhana policy route rule tuh seperti ini ya. Ini paling sederhana dan basic banget. Selanjutnya, skenario polisi menggunakan root mangle. Nah, ini kalau sudah berbicara mangle berarti kita memanage data itu sedikit advance ya, sedikit lebih spesifik gitu. Nah, kita di gambar topologi sebelah kiri ini kita menginginkan ketika ada yang mengakses HTTPS, maka dia akan diarahkan menuju ke Telkom. Tapi ketika dia ingin mengakses koneksi yang outgoing ke arah email, maka dia diarahkan ke Bisnet. Caranya gimana? Ya mau nggak mau kita perlu mangle ya untuk nandainya ya. Pertama kita masuk mangle, kita kasih chainnya pre-routing, protokolnya TCP, destination portnya 443. Nah 443 ini HTTPS ya gitu. Kemudian kita beri action bernama mark routing dengan routing mark bernama ISP Telkom. Pastoknya 0, nggak usah dicentang. Selanjutnya, begitu juga dengan penandaan marking ke arah email. Jadi kalau email kan jalannya di port 143, 993, 110, 995, 25, 426. Umumnya sih 25 ya, tapi berhubung banyak beberapa port dipakai di email, jadi ini yang saya biasa torch di jaringan memakai destination port ini. Nah, kita tandain juga dengan mark routing bernama ISP Bisnet. Nanti hasilnya akan begini di firewall mangle. Penampakannya seperti ini. Ada dua rule dari akses HTTPS dan akses email. Nanti tinggal diarahin aja, tinggal diarahkan di bagian routing table-nya bernama ISP Bisnet ke arah Bisnet, yang dari Telkom ke arah Telkom. Nah, jadi kalau Suneo pengen ke HTTPS, dia pasti lewat Telkom. Kalau dia pengen akses email, dia pasti lewat Bisnet. Begitu juga dengan host GLC. Kalau dia mau akses HTTPS, dia dipaksa ke arah Telkom. Kalau dia mau akses email, dia diarahkan juga ke arah Bisnet. Nah, ini adalah skema yang nomor 2, menggunakan route mangle. Oke, kita masuk. Apa itu BGP? Nah, BGP adalah salah satu protokol yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar otonomous sistem AS. Tadi udah dibahas sedikit ya di review Mas Ahmad. Yang kedua, BGP ini merupakan dynamic routing pada mikrotik. Sebenarnya bukan mikrotik aja, seperti merek sebelah seperti Cisco atau Juniper juga punya ya support menjalankan BGP. Nah, tapi di dynamic routing tersebut juga, beberapa macam fitur dynamic routing selain BGP ada juga seperti OSPF dan RIP. Nah, nomor 3 termasuk BGP termasuk kategori routing dynamic ya, routing dynamic. Jadi kalau kita lihat OSI layer, BGP itu jalan di layer 3 network. Tapi nanti komunikasinya dia perlu session di layer 5. BGP itu apa sih, Mas? BGP itu kalau dilihat-lihat gambarnya seperti ini ya. Ini saya ngambil di website he.net/3d minmap. Jadi kalau dilihat nanti di sini berapa juta router
bukan berapa juta ya, mungkin ratusan ribu kali ya. Jadi berapa ratus ribu router terhubung satu sama lain, bisa menggunakan laut, bisa melewati jalur darat, yaitu menggunakan jalur fiber optik, atau dia lewat laut juga bisa lewat fiber optik, atau dia menggunakan radio lewat wireless. Kemudian dia juga bisa lewat satelit. Jadi selama ada transmisi kita bisa main BGP ya. Ini gambaran BGP itu saking rumit dan kompleks banget gitu di internet. Nah, syarat menggunakan BGP yaitu minimal kita terdaftar di APNIC atau di ETNIC ya. Kemudian yang kedua, minimal biasanya kita harus berbadan hukum ya. Kalau di Indonesia minimal punya hukum PT atau CV. Yang ketiga, kita harus memiliki blok IP ya, /22 1024 IP. Kalau teman saya kemarin baru buka ISP itu minimal /24 ya. /24 kayaknya masih bisa ya. Nah, yang nomor 4, sewa colocation rack. Nah, di sini teman-teman harus sewa colocation. Nah, biasanya yang umum di Indonesia itu yang terkenal biasanya harus di APCI ya untuk colocation. Tapi di tempat lain bisa juga seperti di Unicentric atau di OpenIXP gitu. Jadi harus sewa lagi nih. Jadi kata Mas Ahmad tadi di review pertama nggak bisa sembarangan ya kita mau pakai BGP ya. Jadi dengan seenak-enaknya kita tulis IP terus IS number-nya berapa terus langsung jadi punya kita. Oh, nggak bisa. Jadi kita harus punya yang namanya syarat-syarat tertentu untuk menggunakan BGP secara publik. Kalau teman-teman pengen lebih detail, nanti bisa lihat di alamat ini, di https ethnic membership termnya. Nah, di sini kita melihat, ini saya ambil dari bgphe.net ya. Jadi misalkan ada ISP, ada ISP bernama Instanet, itu dia terdaftar di APNIC ya. Nanti bisa dilihat di link ini. Kemudian saya punya juga salah satu sampel AS Chinok yaitu 13675, dia terdaftarnya di ETNIC. Jadi tergantung kita daftarnya di mana. Kalau kita daftarnya di APNIC, ya kita registernya di APNIC gitu. Tapi kalau kita di ETNIC ya kita daftarnya di ETNIC gitu. Sama aja, yang penting bayar, connect, ACC gitu. Nah, selanjutnya router di sini kita simulasi dulu. Jadi tadi judulnya apa namanya routing BGP menggunakan indirectly secara tidak langsung. Nah di sini saya gambarin dulu. Yang pertama directly dulu ya. Ini sekilas dulu ya. Jadi misalnya saya punya router Chinok di sini. Di sini ada router Chinok menggunakan AS number 13675. Dia untuk terkoneksi ke internasional dia membutuhkan IP transit ya. Nah, IP transitnya menggunakan router BGP MVNet. Nah, untuk transit bayar nggak Mas? Ya bayar, gitu. Namanya juga transit ya kan. Nah, jika saya pengen ke internasional, saya lewat MVNet. Tapi jika saya pengen ngakses Facebook, saya piring lagi. Jadi nambah gateway lagi nih, WAN baru lagi nih ke arah BGP JKT-IX. Nah, jadi ketika saya mau ngakses Facebook, saya lewat ke BGP JKT-IX, tapi ketika saya pengen ke internasional, saya lewat BGP-nya MVNet gitu. Jadi memang kompleks sekali ya BGP ya. Jadi nggak serta-merta langsung register terus udah. Masih belum, masih banyak lagi. Di sisi teknis itu kita harus beli bandwidth lokal, beli bandwidth ini, pokoknya banyak lah. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Cuma gambarannya bagaimana BGP directly itu bisa terhubung seperti ini, gitu loh. Ini ada piring saya ke arah JKT-IX dan piring saya ke arah internasional MVNet. Nah, kita akan masuk selanjutnya di pembahasan router customer piring BGP indirect. Nah, di sini ya. Jadi ini sebenarnya trik ya. Trik saya jadi simulasinya begini. Saya itu pengen pakai BGP tapi nggak terhubung langsung. Gimana caranya? Ini trik banget ya gitu loh. Ini triknya udah saya jalankan di musim production ya gitu. Jadi ada router Chinok tadi BGP terhubung ke arah directly ya. Nah, terus saya sediakan router VPN atau router BGP di sini sebagai sebagai speakernya ya. Terus saya bertukar data dengan router BGP Chinok. Nah, kemudian ini melewati internet. Nah, router customer ini katakanlah anggaplah router customer
A gitu. Nah, router customer A ini dia nggak punya BGP, dia cuma punya koneksi broadband gitu loh. Nah, di sini contohnya misalkan dia punya satu ke arah Telkom, satu ke arah Bisnet. Nah, gimana caranya biar saya bisa memakai BGP tapi tidak terhubung secara langsung gitu loh. Nah, nanti kita akan bahas ya satu persatu ya. Cuma topologinya nanti gambarannya seperti ini gitu. Syarat simulasi. Yang pertama, router BGP directly harus berjalan dengan baik. Ya iyalah. Yang kedua, sediakan satu router hostname bernama Suneo yang mempunyai IP public dan peering dengan BGP directly. Nah, jadi router Chinook dengan router Suneo ini. Kemudian nomor 3, VPN server berjalan dengan baik. Nah, misalkan tadi kalau kondisinya customernya nggak punya IP statik, saya bisa menggunakan IP dynamic ya. Yang penting ada internet, saya bisa dial gitu menggunakan VPN. Yang keempat, router customer itu harus minimal memiliki 2 SP, broadband atau lebih. Jadi kalau mau main BGP ya minimal harus 2 gitu. Kalau 1 ya tadi dibilang Mas Ahmad di segmen pertama tadi ya percuma gitu loh. Yang nomor 5, router customer terhubung dengan baik, artinya udah terkoneksi ke internet dengan baik ya, dan peeringnya sudah established dengan router Suneo gitu. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan teman-teman ya, ini saya akan bahas screenshot-nya satu persatu. Kita pertama harus berbicara di router Suneo dulu. Jadi saya berbicara di ranah ini dulu. Ketika nanti slide-nya udah selesai, nanti saya akan berbicara di ranah yang customer itu. Tapi yang pertama saya berbicara di ranah router Suneo dulu. Pertama, router Suneo harus peer BGP dengan Chinook. Nah, ini router Suneo sudah berkomunikasi menggunakan BGP dengan router Chinook. Dia menerima traffic sebanyak 900 ribuan ya. Banyak banget nih traffic count-nya nih. Pokoknya dia menerima traffic semua yang dari internet ya, dari router saya gitu. Nah, kalau kita lihat di routing table, kita buka menu IP route print count only, nanti akan kelihatan nih semua nih totalnya nih. Jadi routing table saya nanti akan penuh nih dengan info-info routing tadi. Selanjutnya kita wajib menjalankan VPN server ya. Nah, di sini saya mencoba menggunakan SSTP server. Kenapa SSTP? Karena SSTP biasanya agak susah ya diblok oleh firewall ya, karena dia jalannya di port 443 gitu. Kemudian di router Suneo saya juga redistribute BGP. Jadi saya sebarkan ulang nih menggunakan instance baru gitu. Jadi router ID-nya saya beri alamat IP 10.02551, kemudian AS number-nya saya pakai privat aja ya, 65526. Terus saya checklist di bagian redistribute other BGP. Jadi saya sebarkan ulang ceritanya nih di instance-nya privat. Nanti di bagian peering, router Suneo akan peering dengan routernya si customer. Jadi di sini saya katakanlah namanya customer saya namanya Rino Payakumbuh ya. Nah, kemudian instannya tadi saya arahkan ke private, kemudian remote address ini adalah IP lawannya. Gitu loh. IP lawannya berapa? Yang di sisi customernya yaitu 10.0.255.54. Dan di bagian infilter, saya filter nih, yang ke arah saya itu nggak boleh ngirim apapun. Nah, jadi di routing filter ini saya beri chain-nya customer Suneo itu nggak boleh ngirim IP apapun menggunakan protokol BGP. Nah, ini salah satu bagian firewall juga ya. Jadi kalau nanti nggak di filter, nanti kalau ada yang iseng advertise dari router customer ke router saya, nanti routing table saya juga update. Nah, saya nggak mau nih ada ada IP yang bukan yang saya inginkan nih. Jadi saya tolak semua yang berasal dari customer saya gitu. Biar routing table saya itu akurat gitu. Nah, di router customer pertama, nah kalau tadi kita sudah berbicara router Suneo, sekarang kita akan berbicara di ranah router customer ya. Nah, router customer ini menjalankan VPN client ya, yang bernama SSTP juga. Kalau di sini SSTP server, berarti di sini SSTP client. Nah, pertama, ya kita harus connect dulu menggunakan VPN ya.
Jadi saya arahkan ke arah sini, 02.top, IP public saya di sini, kemudian username sama passwordnya apa, kemudian nanti saya dapat local address-nya 54, ini punya saya, nanti lawannya 10.02551. Nah, 10.02551 ini menggunakan point-to-point addressing ya, jadi dia menggunakan alamat P2P gitu. Jadi lawannya 10.02551, terus IP-nya si kita sendiri, si customer-nya itu adalah 10.02555.54. Ini kuncinya di sini. Jadi fokus teman-teman di sini ya. Nah, nanti di bagian router customer kita set instance-nya dengan sebagai berikut. Jadi AS number-nya kita samain dengan lawannya tadi 65526, kemudian router ID-nya 10.0255554. Terus di bagian peering kita arahkan ke lawannya. Jadi saya beri namanya di sini peer BGP JKT ke arah router Suneo tadi. Kemudian instance-nya juga default. Remote address-nya 10.02551. Nah, ini lawan IP-nya ya di sisi Jakarta tadi. Kemudian remote AS-nya 65526. Nah, di sini yang paling kuncinya nih. Jadi di bagian in berarti yang apa namanya yang berasal dari saya terima, kemudian yang mau keluar saya juga beri chain gitu. Saya beri firewall juga gitu aturannya. Aturannya di mana? Aturannya di router filter. Jadi di sini saya punya apa namanya root filter ya yang sederhana dulu ya. Jadi kalau firewall itu kan ada basically-nya kayak terima dulu terus tolak semuanya gitu. Jadi urutan rule firewall-nya dari core BGP Jakarta chain-nya seperti namanya ini tadi, kemudian protokolnya BGP, ASPAD-nya 32934. Nah, ini ASPAD ini miliknya si Facebook ya. Nah, kita kasih actionnya accept. Terus sudah itu kita discard, kemudian yang ke arah Jakartanya juga kita discard. Jadi ini proteksi agar si router customer itu tidak boleh mengirim IP yang aneh-aneh gitu ke arah router saya, ke arah router Suneo. Nah, untuk lebih jelasnya tadi kan ini di sini. Ini saya lebih spesifik lagi. Jadi chain-nya dari core BGP Jakarta, kemudian ASPAD-nya 32934, kemudian action-nya accept. Nah, di bagian set in next hop ini saya manipulasi nih. Jadi untuk untuk next hop selanjutnya saya arahkan ke 192.168.201. Nah, 192.168.201 ini adalah gateway-nya dari apa namanya yang saya inginkan. Mana tadi skemanya? Nah, jadi saya pengen semua yang routing table yang dari ASPAD 32934 dipaksa melalui ke Telkom. Itulah. Nah, ketika sudah selesai nanti akan kelihatan di bagian peer yaitu nanti prefix-nya 145. Nanti akan jangan kaget ya nanti teman-teman kalau lihat di IP root berhamburan nanti IP yang dari ASPAD 32934 tadi. Nah, di sini kalau dilihat ini ada penampakannya DAB, kemudian nih IP-nya dynamic, ini saya didapat langsung dari router BGP. Nah, gateway-nya langsung diarahkan ke arah 192.168.201. Nah, jadi gara-gara next hop ini kita manipulasi, maka nanti dia akan dipaksa ke arah Telkom. Nah, kalau kita lihat lebih spesifik lagi, kita klik, nanti di bagian ASPAD-nya ada 55655, 64315 dengan 32934. Nah, karena ASPAD-nya itu masih masuk tadi di range 32934, berarti juga ketangkap ya. Kalau BGP community sama ini nggak usah lah, nanti kita bahas di lain waktu aja. Nanti teman-teman fokus ke sini aja. Nah, saya tes di mesin production, jadi salah satu router customer saya menjalankan BGP ini di RB750GR3. CPU load-nya 33% dengan bandwidth 250 Mbps. Wah, ini sangat lumayan ya, ini termasuk penyiksaan juga ya. GR3 dilewatin 250 Mbps. Tapi enaknya apa? Enaknya kita nggak perlu pakai mengal lagi gitu. Kita nggak perlu pakai polisi apa namanya route tadi gitu lah. Jadi semua nanti dilakukan dynamic gitu lah. Nah,
trafficnya 18.000 ini gabungan ya. Kalau tadi pertama saya cuma mengujinya 32934 tuh dapatnya 145. Kalau ini saya gabungan ya, 18.617 gitu. Nah, kesimpulan dan perbandingan. Kalau pertama tadi kita menggunakan policy route itu CPU load-nya minimum, kemudian policy route mangle-nya itu CPU load high. Nah, kenapa jadi high? Ya karena kalau kebanyakan traffic ya pasti mangle-nya juga akan dipadati dipadati traffic dan CPU-nya akan mengecek connection-nya ya. Nah, makanya ketika menggunakan mangle itu pasti akan lumayan berat gitu loh di resource gitu loh. Kalau kita pakai BGP ya pasti CPU load-nya pasti minimum gitu. Nah, policy route dia tidak menggunakan AS number. Tapi kalau mangle juga nggak pakai AS number. Tapi kalau kita pakai BGP ya kita bisa menggunakan AS number. Policy route juga tidak menggunakan mangle, tapi kalau kita pakai policy route mangle, kita pasti pakai mangle. Kalau BGP kita juga nggak pakai mangle. Nah, kalau policy route dia nggak pakai bandwidth, dia juga nggak pakai bandwidth. Nah, kalau BGP dia pakai bandwidth untuk sinkronisasi pertama saat establish gitu. Jadi kesimpulannya dari slide saya, jadi dengan adanya BGP indirect ini saya menang banyak ya. Jadi ceritanya menang banyak saya. Jadi saya nggak perlu pakai BGP di customer saya, sewa-sewa IP, sewa-sewa traffic, sewa-sewa macam-macam. Cukup yang penting ada router speakernya, kemudian dia bertukar data dengan customernya. Ini bertukar datanya dengan VPN ya, SSTP tadi ya. Kemudian tadi udah jalan peeringnya, maka nanti semua informasi ASPED yang 32934 langsung ketika menerima traffic langsung diarahkan ke arah ISP Telkom gitu. Default route-nya ini saya setting ke BizNet nih. Tapi kalau teman-teman mau custom boleh juga. Jadi misalkan AS number-nya Google misalkan 15169 mau dibelokkan ke BizNet, boleh juga, tinggal tambahin aja di bagian sini ya. Teman-teman bisa tambahkan sendiri nanti praktek. Jadi ya ASPED-nya rule-nya ke arah 15169, nanti dia di-accept aja. Terus next hop-nya tinggal di-setting ke arah BizNet gitu. Yang terakhir, teman-teman kalau ya gimana ya? Ini teman-teman kalau memang betul-betul pengen belajar BGP bisa melakukan request ke website saya di sunia.top. Nanti saya akan pilih-pilih juga orangnya ya, mana-mana orangnya yang terverifikasi dan beruntung saya beri dia gratis untuk belajar BGP ini ya, gitulah. Nanti request aja teman-teman kalau mau sunia.top. Oke, Mas Ahmad, saya kembalikan. Kayaknya udah selesai. Slide-nya. Halo, Mas Ahmad. Halo ya, aduh maaf tadi ternyata masih mute ya. Iya. Ya, jadi ya seperti itu rekan-rekan ya. Tadi udah dibahas tentang PBR dengan BGP ya. Jadi intinya kita punya dengan BGP ya, dengan BGP itu sebenarnya kalau kita bisa misalkan connect dengan BGP itu prefix dari seluruh dunia kita dapat ya. Dan setiap organisasi pasti punya AS number kan gitu ya. Betul. Nah, jadi Facebook pasti punya AS number, Google pasti AS number, semuanya pasti AS number. Jadi saya mau connect ke internet, saya udah dapat ini, tapi saya nggak mau orang lain tahu IP address saya, orang lain nggak tahu AS number saya. Bullshit ya. Nggak bisa. Yang namanya internet itu komunitas, Pak, ya gitu ya. Jadi ini bukan kayak gimana cara menyembunyikan IP address. Ya nggak bisa loh, bro, gitu ya. Jadi yang namanya internet itu sekali lagi komunitas ya, komunitas. Jadi Anda kalau mau connect ke internet ya Anda menjadi bagian komunitas dari internet sama seperti di jalan raya lah gitu ya. Ada aturannya gitu kan. Ada aturan kemudian juga nanti dan masalahnya ini kan karena komunitas ya nggak ada polisinya gitu ya. Apa maksudnya? Nggak ada kayak ya polisi
bukan polisi maksudnya apa ya, penegak hukumnya gitu ya, nggak ada ya, karena komunitasnya gitulah ya, paling ya hukumannya tuh ya ya hukuman komunitas gitu ya gitu. Terus juga tadi ya penting itu filter ya. Nah itu juga terjadi karena yang namanya internet itu kan basisnya kepercayaan ya, trust. Jadi saya percaya kamu, kamu percaya saya kan gitu. Nah kadang kepercayaan itu disalahgunakan juga gitu ya. Jadi tahu-tahu saya menggunakan seperti tadi ya, saya harusnya kan nggak boleh pakai IP address Google ya kan gitu. Nah tahu-tahu saya salah ketik gitu, pakai IP address Google di saya. Waduh, traffic satu dunia lari ke saya semua gitu. Nah, itu kan udah terjadi beberapa kali gitu ya. Di Pakistan pernah, di Indonesia juga pernah gitu ya. Dan seterusnya gitu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan. Antara PBR dan static routing, mana yang didahulukan? Ya PBR tentu saja, karena dia lebih spesifik kan gitu. Jadi yang namanya prinsip prinsip routing itu kan lebih spesifik, lebih tinggi prioritasnya kan gitu. Tadi seperti saya bahas itu kan. Ya, jadi justru yang default route itu justru itu yang paling akhir, tapi namanya default nih kan. Default berarti dia dong yang harus dicari pertama kali. Oh, salah gitu ya. Justru default route itu ya 0000 itu di paling belakang itu. Ya. Nah, nanti kalau misalkan destination address-nya sama, baru kita lihat distance-nya. Nah, itu ya. Terus ini ada yang tanya, BGP lebih spesifik ke versi sederhananya. Memisah bandwidth lokal dan internasional. Mohon koreksi kesimpulannya jika salah. Mana itu pertanyaannya? Maksudnya BGP lebih spesifik. Jadi maksudnya Anda menggunakan BGP untuk memisah bandwidth lokal dan internasional. Ya bisa aja gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti kayak gini ya di slide ini. Kalau misalkan lokal pakai Bisnet, kalau internasional pakai Telkom gitu kali ya. Ya nanti tinggal dipilih aja Pak gitu ya. Definisi lokal tuh mana aja, AS number lokal kan gitu ya. Berarti Anda harus tahu AS number yang lokal tuh siapa aja ya. Itulah yang Anda bikin filter nanti. Ya kan? Jadi kita harus tahu ini ya, apa namanya AS number tertentu kan gitu ya. Ya gitu. Jadi tanpa BGP bisa nggak? Bisa. Ya, jadi kita harus tahu dulu AS Facebook ya. Facebook itu dia IP address-nya berapa aja, kan banyak banget tuh Facebook ya. Google berapa banyak kan dia ada /22, ada /23 ya kan. Banyak itu prefiksnya Pak ya gitu. Dan Anda harus update itu kan gitu ya tiap minggu gitu ya. Kalau dia berubah gimana? Repot kan gitu. Siapa yang mau nyediain jasa kayak gitu ya. Di internet kan ada tuh yang jasa menyediakan prefix nice ya, itu nice.rsc ya kan gitu. Itu adalah prefix dari IX ya gitu. Ya itu ada gitu ya. Tapi yang menyediakan jasa prefix dari Google kan nggak ada gitu. Nggak ada. Belum ada kan. Kita tahu AS number Google, tetapi yang kita perlukan kan ini apa namanya prefixnya kan gitu supaya kita bisa steering ya. Kalau Google dia lewat sini, kalau Facebook dia lewat sana gitu ya. Gitu ya Pak ya. Jadi intinya kita mau steering traffic kita berdasarkan tujuan gitu ya. Nah dengan adanya BGP ini kita bisa tahu bahwa BGP itu seperti ini ya bentuknya. Gitu. Jadi nanti dari gambar ini ya kita bisa lihat bahwa si Cinox BGP ini kan dia saya nggak bisa annotation ya di sini. Mana ini? Slide ini ya, yang depan tadi. Iya. Terhubung secara global. Ya, sebentar. Ini saya nggak bisa annotate, saya nggak bisa gambar di situ, maksud saya. Saya nggak bisa coret-coret gitu ya. Saya hanya bisa coret di slide saya aja. Oke ya, jadi ya saya coba sharing lagi. Agak ada. Nah, kayak gini saya coba gambar ya. Jadi, dimatiin ya? Masih pakai? Bentar. Oh, ini udah ya.
Jadi nanti di sini ada BGP utama gitu ya. BGP router ya, Iya. yang full ya, ini namanya full route ya. Nah, terus nanti di sini ada BGP lagi. Ada BGP lagi gitu ya. Nah, Keren gitu. MM-nya. Kok MM-nya goblok? Lawannya siapa? Ini siapa ya? Bilang bisa mati nih. Mas Indra Saputra itu suaranya. Ya, udah dimatiin. Ya, terus nanti di BGP, nah nanti di sini udah difilter ya. Mm-mm. Ya, jadi nggak semua rute ya dikirim ke sini kan gitu. Ya, Oh, kalau accepted saya terima gitu. Tapi kalau mau out saya filter. ya, maksudnya dari full route ini dia ke BGP ya. Ini kan BGP 1 ini BGP 2. Dari 1 ke 2 udah difilter di sini. Jadi yang di BGP 2 ini cuma sedikit aja terima. Dari BGP 1. Kalau saya terima dulu semuanya. Oke. Tadi redistribute kan, all. Oke, berarti ini full semua ya. Full route juga. Full, oke. Berarti sampai di sini dia full. Nah, terus di sini ada BGP kita kan, BGP kita yang pakai SSTP tadi ya. Ya toh. Nah, cuman dari sini ke sini itu pakai filter ya. Pakai filter. Nah, gitu. Jadi yang diterima di sini itu hanya untuk misalkan Facebook gitu kan. Hanya Google gitu. Gitu. Yang filter itu filter out apa filter in di sini? Kebetulan karena customer saya bebasin ya. Jadi nanti dia pengen in-nya itu bebas. Mau full route boleh juga, tapi gitu. saya filter gitu. Karena posisinya gini, namanya customer itu kan kebetulan karena customernya banyak RT RW net ya. Jadi suka-suka dia gitu, mau ASP berapa gitu. Ya. Oh, jadi mau ASP berapa? Jadi bisa ini ya. Jadi akan lebih baik jika dia tinggal di sini out gitu ya. Jadi filter out itu artinya prefix yang keluar kita filter apa saja yang diterima oleh BGP nomor 3 nih misalkan ya gitu. Jadi ada 3 BGP ya, BGP di sini, BGP di sini, dan BGP yang nomor 3. Ya, 3 ini yang apa? Klien tadi ya. Klien gitu. Oke, saya rasa begitu ya, rekan-rekan. Jadi seperti ini adalah teknisnya ya. Ya memang dari sisi skill perlu banyak skill yang harus tahu ya. Jadi pertama kali harus ngerti routing ya, itu wajib ya. Jadi ini topik memang bukan topik yang buat anak-anak baru belajar networking, bukan ya. Jadi diharapkan teman-teman udah bahas harus sudah ngerti routing, harus ngerti routing policy based routing, kemudian routing internal, routing eksternal ya kayak BGP itu ya. Nah, kemudian baru pakai ini. Oke, saya rasa begitu semua rekan-rekan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Seumpama ada pertanyaan itu. Coba dari Muhammad Syafi ya. Seumpama mau redistribute, boleh nggak? Ya boleh. Boleh juga. Cuma nggak bisa ke atas lagi ya, ke sini lagi karena udah diblok ya. Ya, yang kayak gini. Jadi ini kan Anda di sini ya. Nah, misalkan Anda. Aduh, sorry. Nah, misalnya saya pakai warna merah ya. Jadi ini kan router Anda ya, yang warna orange ini ya, router Anda. Anda mau redistribute lagi ke sini gitu, jangan gitu ya. Diblok lagi sama si nomor 2 ini gitu kan. Ya kalau Anda distribute lagi ke bawah sini, ya boleh gitu ya. Boleh. BGP gitu, boleh. Nanti dia distribute lagi. Ya memang begitu cara kerja router ya kan gitu. redistribute gitu. Jadi ya itulah apa routing by rumor gitu kan. BGP itu ya seperti itu cara kerjanya. Distribute saja semua gitu ya. Oke, begitu ya. Jadi kejawab ya ini. Ada yang tanya lagi, boleh distribute ke router lain nggak? Ya boleh. Itu urusan Anda ya. Anda distribute berapa kali kan kita juga nggak tahu ya nggak? Iya. Oke ya, gitu ya. Ya sekarang waktunya foto-foto ya, silakan dibuka kameranya. Ya, jadi mukanya yang ganteng-ganteng itu dan cantik-cantik boleh kita lihat sini. Ayo aktifin kameranya dong. Ya, Jangan silakan malu-malu. aktifkan kamera ya.
Tolong. Ya. Mudah-mudahan tambah ngerti ya, gitu. Memang Amin. topiknya ini memang rada advance ya, tapi tidak apalah. Jadi paling tidak kita tahu kan apa sih untungnya menggunakan BGP itu apa? BGP kan gitu. Bijinya siapa? Bijinya P gitu ya, bukan. BGP Border Gateway Protocol bukan biji-biji yang lain gitu ya. Aduh, kacau nih orang nih. Saya belum pencet itu ya, ngomong 1, 2, 3 gitu. Ya, oke. Oh, jempol ya, jempol. 1, Jempolnya. 2, 3. Ya, lagi kurang ganteng tadi. 1, 2, 3. Iya. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Ini lupa ya dimatiin. Ini harusnya nyalain share-nya ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup ya. Ini udah lewat 10 menit ya. Nanti kalau teman-teman ada usul ya silakan ditulis di sharing situ ya, atau kirim email ke kita juga boleh. WhatsApp ke saya juga boleh gitu ya. Mau pingin topik yang mau dibahas apa lagi gitu. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap sehat ya, karena saya baru sakit dan sakit itu nggak enak ya. Ternyata COVID itu juga pusing ya dapat. Ya, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar berikutnya. Selamat malam semua dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Ahmad.